Ya, masih bersama kami di Saling Silang. Regulasi taksi online memunculkan perlawanan. Itulah topik kita pada malam hari ini. Pak Cucu, yang kita belum bahas, poin yang menjadi diskursus antara lain adalah batas tarif angkutan sewa khusus. Seperti apa ini Pak Mas? Ya, terkait dengan tarif batas atas dan batas bawah ya. Mungkin filosofisnya saya sampaikan dulu. Kenapa kita mengatur tarif batas bawah. Nah, tarif batas bawah itu tentunya ini jangan sampai para pengemudi itu income-nya itu berada di bawah UMP ya. Yang pertama itu. Yang kedua, nah kita ketahui bahwa di lapangan itu sekarang itu sudah kemarin tuh ya, pada saat kita menyusun PM itu sudah terjadi perang tarif murah. Perang tarif murah tidak hanya terjadi antara taksi reguler dengan angkutan online, tetapi sesama taksi di dalam angkutan online juga sudah terjadi. Bahkan banyak ke kantor tuh datang, kami sudah gagal bayar kredit, gagal angsuran dan lain sebagainya. Teman-teman Babeh itu sendiri yang kita minta supaya diatur itu, karena udah benar-benar pendapatan sudah pada menurun karena kuotanya itu menambah terus kan, ditambah lagi tarif bawah. Angkutan reguler juga banyak yang bertumbangan, Pak. Angkutan taksi reguler itu karena benar-benar tarifnya sudah di luar akal sehat. Ya betul ya kan. Akhirnya muncullah tarif bawah. Itulah tarif batas bawah itu muncul ya, sehingga apa di situ juga untuk menjaga aspek keselamatan ya kan. Siapa yang mengatur berapa tarif batas bawah dan lain sebagainya? Saya sedikit bahwa dengan tarif batas bawah juga ya, bahwa di situ sudah kita masukkan komponen-komponennya untuk komponen asuransi pengemudi, asuransi penumpang, asuransi kendaraan ya kan. Hal komponen-komponen yang dulu tidak dipikirkan kita masukkan, sehingga adalah kita Direktur Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan per Dirjen SK 3244 ya, itu tahun 2016 kemarin, tahun 2017 kalau nggak salah, itu berdasarkan kita bagi berdasarkan kewilayahan. Wilayah 1 itu Sumatera, Jawa dan Bali, itu tarif batas bawahnya itu 3.500, tarif batas atasnya 6.000. Sementara wilayah 2 selain dari pulau itu ya seperti Kalimantan, Sulawesi, ada batas bawah, ada batas tarif atas. Batas bawahnya 3.700, tarif batas atasnya 6.500. Nah ini jadi itu tarif batas atas. Nah kenapa kita tentukan tarif batas atas? Karena kita ketahui kalau masyarakat sekarang menggunakan angkutan online di jam-jam sibuk itu bisa 2-3 kali lipat daripada angkutan reguler. Nah, sehingga disitulah ada juga bentuk perlindungan kepada masyarakat. Menentukan tarif batas. Jadi itu tergantung waktu-waktunya. Ada pertanyaan bisa juga yang memang suka disampaikan oleh selalu kalau pada saat diskusi dengan Bang Tigor, bahwasanya angkutan sewa itu di dalam undang-undangnya itu bukan harus terjadi antara kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Iya itu betul, tidak dilanggar. Yang ditetapkan itu hanya batas atas dan batas bawah. Pada saat transaksi, pada saat kita klik, ya, itu kan sudah kesepakatan. Oh, saya mau bergerak dari A ke B. Tarifnya berapa? Tarifnya sekarang 50.000. Saya mau nggak 50.000? Kalau enggak ya nggak usah diklik. Nah, itulah terjadi kebebasan, begitu kesepakatan. Asal tidak kemudian melanggar batas bawah maupun batas atas. Saya boleh jawab nggak tuh? Iya silakan sih. Nah, jadi gini, karena memang di undang-undangnya tuh nggak ada diatur. Pemerintah punya otoritas menentukan, termasuk. Tapi filosofinya tadi kan kita sudah dengar untuk membela. Ini saya juga mau jawab. Kawan-kawan driver. Sampai sekarang pun ya, memang ada aplikator yang menentukan tarif progresif. Itu ditinggalkan oleh konsumen. Nah, jadi menurut saya ya sudah, lepas pada pasar. Konsumen punya hak untuk memilih, nggak perlu masuk di sana, gitu loh. Ini kan yang saya katakan juga, ini bias pada taksi konvensional, gitu loh. Ya ini diberlakukannya di taksi konvensional di awal nih. Gitu loh. Anda membaca ini adalah hasil lobby taksi konvensional kan? Versi yang mengatakan. Saya bertanya kepada Anda. Jadi menurut saya ya bisa ada indikasi itu gitu loh. Karena kan tarifnya pada kenyataan lebih banyak, lebih rendah dibandingin taksi konvensional. Gitu loh. Karena kan biaya operasionalnya beda antara taksi konvensional dengan taksi
online. Ini ride sharing. Beban biaya bukan cuma gitu loh. Ya, oke. Kalau di taksi konvensional, si pengguna itu harus menanggung biaya manajemen segala macam dan jadi mahal. Kalau di taksi online, dia kan pengemudi juga menanggung biaya. Nah, jadi kalau masalah itu, satu, undang-undang tidak ada. Serahkan pada pasar. Kedua, gitu serahkan pada pasar. Oke, baiklah, gitu itu pendapat Anda. Karena memang di undang-undang dikatakan tarif itu ditentukan oleh penyedia jasa dan calon pengguna jasa. Tapi tadi Pak Cucu mengatakan ada kebebasan, yakni ketika mengklik begitu. Kalau memang tidak sepakat ya sudah. Loh, jangan tadi itu juga, saja ke sekarang juga sudah berjalan seperti itu, tidak perlu diatur. Kan yang penting kan layanannya dan tarifnya. Gitu loh. Dan itu kan masalah pilihan. Ya. Jadi konsumen itu punya hak untuk memilih. Yang harus diantisipasi. Pak Cucu mohon maaf, kita harus break. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.